Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opoai. Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan untuk materi soal rumpun komputer yang kelima beserta pembahasannya. Langsung saja ke soal yang pertama. Kita bahas mengenai query dulu ya. Nomor 1, query untuk menampilkan semua nama yang berawalan huruf B dari tabel siswa adalah A. Select nama from siswa where nama like, tanda persentase, kemudian ada huruf B. B. Select nama from siswa where nama like B, persentase. C. Select nama from siswa where nama like persentase B, persentase. D. Select nama from siswa where nama sama dengan B, atau E. Select nama from siswa where nama sama dengan persentase B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Formatnya yaitu select nama kolom, kemudian from nama tabelnya apa, where nama kolom, like kondisinya apa, kemudian diakhiri dengan tanda persentase. Ini untuk menampilkan data dengan awalan huruf B. Nah, sedangkan untuk menampilkan data dengan akhiran huruf B itu kondisinya ada di belakang persentase. Itu pada soal 1 ada pada opsi yang A. Jadi B nya ada di belakang tanda persen itu ya. Kemudian yang opsi C itu untuk menampilkan semua data yang mengandung huruf B. Nah, jadi jika di data itu ada huruf B, dia akan tetap tampil baik di akhiran, di awalan maupun di tengah-tengah dari suatu data. Lanjut yang kedua, ini disajikan sebuah tabel harga suatu barang dan ada kategori ya, ada nama barang, kategori, harga. Kemudian soalnya select sum harga as total harga from T jual where kategori sama dengan makanan. Berapa hasil query di atas? A. 2.500, B. 8.200, C. 5.700, D. 700, atau E. 1.700. Jadi kenapa jawabannya 5.700? Ini karena pada soal diminta harga dengan kategori makanan. Nah, di tabel itu yang kategori makanan itu hanya permen, ciki, dan mie dengan masing-masing harga 200, 500, dan 5.000. Maka jika dijumlahkan adalah 5.700. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Transport merupakan lapisan layar OSI ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawabannya adalah yang D, yaitu keempat. Lapisan OSI layar itu yang pertama ada physical layer, kemudian nomor 2 data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, dan 7 application, atau ini lapisan interface dengan user ya. Nomor 4, perbedaan cara kerja hub dan switch pada layar OSI adalah A. Hub bekerja pada layar network dan switch bekerja pada layar aplikasi. B. Hub bekerja pada layar physical dan switch bekerja pada layar data link. C. Hub bekerja pada layar physical dan switch bekerja pada layar session. D. Hub bekerja pada layar network dan switch bekerja pada layar session, atau E. Hub bekerja pada layar application dan switch bekerja pada layar session. Jawabannya adalah yang E. Hub bekerja pada OSI layar pertama, yaitu layar physical dan atau lapisan fisik, sedangkan switch bekerja pada lapisan kedua OSI layar, yaitu data link.
Lanjut nomor 5. Motherboard atau mainboard merupakan hardware komputer atau perangkat keras komputer di mana terdapat komponen-komponen serta chip controller. Fungsi dari chip controller adalah A. Mengatur kecepatan transfer data, B. Mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard, C. Mengatur arus DC pada mainboard sehingga setiap komponen terdistribusi, D. Mengatur I/O dari port mainboard, atau E. Mengatur hardware komputer agar saling terkoneksi dengan prosesor. Jawabannya adalah yang B. Mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Jadi motherboard atau mainboard merupakan hardware komputer atau perangkat keras komputer di mana terdapat komponen-komponen serta chip controller atau bridge yang terdiri dari dua bridge, yaitu north bridge dan south bridge. Chip controller bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard. Nomor 6. Tampilan mengecil dan hanya muncul setengah dari besarnya layar atau lebih kecil. Hal ini terjadi karena ini maksudnya tampilan pada layar komputer ya. A. Prosesor rusak, B. Setting pada BIOS salah, C. Kerusakan komponen elektronika vertikal pada monitor, D. Hard disk rusak, atau E. Kabel VGA rusak. Jawabannya adalah yang C. Jadi tampilan mengecil dan hanya muncul setengah dari besarnya layar atau lebih kecil. Ini kemungkinannya 1. Pengaturan ukuran gambar vertikal salah, atau kerusakan komponen elektronika vertikal pada monitor. Lanjut, soal nomor 7. Penyebab kinerja komputer menjadi lambat terjadi karena kecuali A. Memori tidak cukup, B. Kabel power pada DVD-ROM tidak terpasang, C. Infeksi virus pada hard disk, D. Prosesor overheat atau terlalu panas, atau E. Terlalu banyak program yang terinstal. Jawabannya adalah yang B, yaitu kabel power pada DVD-ROM tidak terpasang. Ini yang kecuali ya. Hati-hati dengan kata kecuali, karena kadang kita hanya membaca soal di depannya saja. Jadi yang kecuali itu yang B. Kinerja komputer sangat lambat, ini penyebabnya memori tidak cukup, infeksi virus, prosesor overheat, dan terlalu banyak program yang terinstal. Nomor 8. Ada dua tipe soket memori yang kini beredar saat ini. Ada juga soket terbaru untuk rambus DRAM, tetapi sampai kini belum banyak pengguna yang memakainya. Soket lama yang masih cukup populer adalah SIMM. Soket ini terdiri dari 72 pin modul. Sedangkan soket yang kedua ini memiliki berapa pin? A. 73, B. 144, C. 168, D. 170, atau E. 175. Jawabannya adalah yang C. 168 pin. Jadi dua tipe soket ini, yang pertama ada 72 pin, kemudian yang kedua 168 pin ya. Lanjut nomor 9. Rangkaian gambar bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu adalah A. Video, B. Animasi, C. Teks, D. Audio, atau E. Gambar. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi animasi ya. Animasi adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu. Animasi merupakan salah satu komponen multimedia yang menarik dan banyak digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran yang sulit. Lanjut nomor 10. Berdasarkan distribusinya, software terbagi beberapa jenis. Salah satunya adalah open source, yaitu A. Software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. B.
perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. C, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, General Public License. D, piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. Atau yang E, perangkat lunak yang dapat memiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Jawabannya adalah yang C, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Oke teman-teman, untuk pembahasan soal yang kelima ini dari rumpun komputer sekian dulu, semoga bermanfaat. Selamat berjuang bagi teman-teman yang akan melaksanakan SKB dalam waktu dekat. Semoga sukses dan dapat menjadi PNS tahun ini. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.